Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Atikah Rahmadatina dengan NPM 24482011111018. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi integumen, mata, dan telinga dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Mari masuk ke materi yang pertama, yaitu integumen. Apa itu integumen? Sistem integumen adalah lapisan luar tubuh. Sistem ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar, serta saraf pada kulit. Sistem integumen berfungsi sebagai penghalang fisik, melindungi tubuh dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari. Sistem ini juga membantu mengatur suhu tubuh dan memungkinkan merasakan sensasi pada kulit seperti panas dan dingin. Dan ini adalah anatomi pada kulit, yaitu ada epidermis, dermis, dan lapisan sekutan. Yang pertama, epidermis. Apa itu epidermis? Itu lapisan teratas kulit. Ini adalah bagian kulit yang dapat dilihat dan disentuh. Terdiri dari tiga jenis sel, yaitu melanosit, keratinosit, dan Langerhans. Lapisan ini memberi warna pada kulit dan menyediakan penghalang kedap air. Yang kedua, ada dermis, yaitu lapisan tengah kulit. Lapisan ini adalah yang paling tebal. Lapisan ini mengandung kelenjar keringat dan minyak serta folikel rambut. Yang ketiga ada subkutan, yaitu lapisan terbawah kulit, lapisan lemak pada kulit yang berguna untuk membantu melindungi tubuh. Kemudian yang keempat ada pembuluh darah kulit, yaitu membantu mengatur suhu tubuh dengan cara menyempitkan guna menghemat panas dan melebarkan guna menghilangkan panas. Yang kelima ada serabut saraf, adalah perpanjangan atau proses dari sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke listrik. Serabut saraf ini terdiri dari akson dan dendrit, serta selubung mielen pada beberapa serabut. Yang keenam, ada poliker rambut, ada struktur di kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut, menyerupai kantong atau lubang yang mengelilingi akar rambut. Yang ketiga, ada kelenjar minyak, yaitu atau kelenjar sebasea, adalah kelenjar eksokrin mikroskopis yang terdapat di kulit dan menghasilkan minyak yang disebut sebum. Kemudian yang kedelapan ada kapiler, adalah pembuluh darah terkecil dalam tubuh manusia, berfungsi sebagai penghubung antara arteri dan vena. Arteri berwarna merah dan vena berwarna biru. Yang kesembilan ada helai rambut, adalah setiap rambut tunggal yang tumbuh dari folikel rambut di kulit. Rambut sendiri adalah organ seperti benang yang terdiri dari keratin dan tumbuh dari kulit. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu ada mata. Apa itu mata? Mata adalah organ penglihatan yang memungkinkan kita melihat dunia di sekitar kita. Ia terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi cahaya ke otak. Fungsi utamanya adalah mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh otak untuk membentuk gambar. Dan ini adalah anatomi dari mata. Masuk ke pembahasannya. Bagian mata yang pertama ada kornea, yaitu lapisan transparan di bagian depan mata yang berfungsi melindungi mata dan membantu memfokuskan cahaya. Yang kedua ada lensa, yaitu yang berfungsi sebagai memfokuskan cahaya pada retina untuk menghasilkan gambar yang jelas. Yang ketiga ada retina, yaitu lapisan paling dalam di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau sel batang dan kerucut yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Yang keempat, ada saraf optik, yaitu jalur saraf yang membawa sinyal listrik dari retina ke otak untuk diproses. Yang kelima, ada pupil atau itu lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Enam, ada iris, yaitu bagian mata yang berwarna dan mengontrol ukuran pupil. Yang ketujuh, ada sklera, yaitu lapisan luar mata yang memberikan bentuk dan perlindungan. Kemudian yang kedelapan ada kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya dan membantu membersihkannya. Dan yang terakhir ada alis, yaitu membantu mencegah keringat dan kotoran masuk ke mata. Dan untuk materi terakhir yaitu ada telinga. Apa itu telinga?
Telinga adalah organ yang berfungsi sebagai indera pendengar dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari tiga bagian utama, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dan ini adalah anatomi dari telinga. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Daun telinga atau pina adalah bagian yang terlihat dari telinga yang terbuat dari kulit dan tulang rawan, yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkannya ke liang telinga. Yang kedua adalah saluran telinga atau meatus auditorius externus, yaitu saluran yang menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga atau membran Tiffany. Saluran ini melindungi gendang telinga dari benda asing dan kotoran. Dan yang ketiga ada gendang telinga atau membran Tiffany, yaitu membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Dan gendang telinga menerima getaran suara dari saluran telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang kecil di telinga tengah. Kemudian ada telinga tengah, yang pertama ada tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau secara medis dikenal sebagai stapes. Tulang martil atau malleus dalam bahasa Latin adalah salah satu tulang pendengaran di telinga tengah yang berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Yang kedua, ada tulang landasan atau incus adalah salah satu dari tiga tulang kecil di telinga tengah yang disebut osikel yang berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari tulang martil atau malleus ke tulang sanggurdi atau stapes. Osikel lain adalah tulang sanggurdi. Kemudian yang ketiga ada tulang sanggurdi atau secara medis dikenal sebagai tapes adalah tulang pendengaran terkecil dan teringan di tubuh manusia yang berperan penting dalam menghantarkan getaran suara dari gendang telinga bagian dalam melalui tingkap oval. Dan yang terakhir ada telinga dalam, yang pertama ada tiga saluran setengah lingkaran atau semicircular canals, kedua saraf pendengaran, yang ketiga ada rumah siput, dan yang keempat ada saluran eustachius. Yang pertama yaitu tiga saluran setengah lingkaran atau semicircular canals adalah struktur di telinga bagian dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saluran-saluran ini berisi cairan dan sel rambut yang peka terhadap gerakan rotasi kepala. Yang kedua ada saraf pendengaran, yaitu merupakan komponen vital dari sistem pendengaran kita yang bertanggung jawab untuk menyalurkan sinyal suara dari telinga bagian dalam ke otak. Yang ketiga, ada rumah siput adalah nama lain dari koklea, yaitu bagian telinga dalam yang bertanggung jawab untuk proses pendengaran dan berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Dan yang terakhir ada saluran eustachius adalah sebuah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang rongga, hidung, dan tenggorokan. Sekian penjelasan dari saya. Wabil Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.